dreams, I hold you tight. You and I will rule the night. Capai 469 miliar rupiah, Timnas Indonesia sekarang bukan cuma bikin bangga, tapi juga bikin untung besar. Di balik lonjakan prestasi Garuda di level Asia dan gencarnya perekrutan pemain keturunan kelas Eropa, ada satu fakta mengejutkan. PSSI lewat PT Garuda Sepak Bola Indonesia berhasil meraup lebih dari 469 miliar rupiah dalam 1 tahun terakhir. Dan itu belum semuanya. Dalam 2 tahunan terakhir sejak 2023, total pendapatan mereka tembus 806,5 miliar rupiah. Sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Kok bisa? Ternyata semua ini nggak lepas dari kemajuan Timnas Indonesia itu sendiri. Mulai dari performa di lapangan yang makin solid, daya saing internasional yang meningkat, hingga kehadiran pemain naturalisasi grade A seperti Jesus, Kevin Dix, Emil Audero, dan yang terbaru Mauro Zelstra. Bahkan 2 pemain depan lagi disebut sedang disiapkan oleh PSSI, yang artinya skuad Timnas semakin mewah. Dan yang lebih menarik, semakin mewah skuad Timnas, semakin deras arus pendapatan yang masuk. Karena buat jalan ke Piala Dunia, Timnas Indonesia bukan cuma butuh semangat, tapi juga butuh dukungan finansial besar-besaran. Nah, gimana caranya Timnas Indonesia bisa terus menghasilkan duit sambil tetap naik kelas? Apa aja efek dominonya buat sepak bola nasional? Dan siapa yang siap jadi aparel resmi Timnas Indonesia berikutnya menggantikan Erspo? Yuk simak pembahasannya lengkap sampai akhir video ini. PSSI makin untung besar lewat PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI. Federasi berhasil mencetak rekor pemasukan baru, 469 miliar rupiah hanya dalam setahun terakhir. Angka ini bahkan melampaui target awal mereka sebesar 300 miliar rupiah, alias naik 134% dari proyeksi. Dan kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, dalam 2 tahun terakhir saja, sejak GSI diaktifkan kembali pada 2023, total pemasukan mereka sudah tembus ke angka 806,5 miliar rupiah. Sebuah prestasi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tapi uang sebanyak itu dipakai buat apa? Jawabannya jelas, untuk menopang semua kebutuhan operasional PSSI dan Timnas Indonesia. Mulai dari Timnas Senior Putra dan Putri, Timnas kelompok umur dari U16 sampai U23, bahkan Timnas e-sport yang sedang naik daun. Belum lagi untuk kebutuhan pelatnas, pengembangan infrastruktur, hingga membayar lunas utang-utang lama dari era kepengurusan sebelumnya. Bahkan PSSI sudah melunasi hutang-hutang kepengurusan sebelumnya. PSSI juga mendaftarkan 19 hak kekayaan intelektual atau HAKI, yang artinya kini sepak bola Indonesia punya aset legal, jangka panjang, yang bisa jadi nilai ekonomi berkelanjutan. Dan yang paling penting, semua ini bukan hasil bantuan 1-2 sponsor, tapi bukti bahwa sepak bola Indonesia hari ini sudah punya fondasi bisnis yang kuat. Bisnis yang dibangun dari prestasi, dan prestasi yang dimodali oleh kepercayaan publik. Kebangkitan Timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir bukan terjadi begitu saja. Ini hasil dari proses panjang, strategi berani, dan keputusan penting merekrut pemain-pemain keturunan grade A. Dulu kita cuma jadi penggembira di level Asia. Tapi sekarang, kita sudah berdiri sejajar dengan negara-negara elit Asia. Tembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, itu bukan pencapaian kecil, itu bukti bahwa Garuda sedang bangkit. Dan salah satu faktor pendorongnya adalah kehadiran para pemain keturunan yang kualitasnya kelas Eropa. Jesus, Oliver Kahn, Kevin Dix, hingga Emil Audero. Mereka bukan cuma bawa nama, tapi juga bawa mentalitas dan standar permainan baru ke tubuh timnas. Mereka biasa menghadapi pemain top dunia. Mereka terlatih di sistem terbaik, dan sekarang mereka berdiri tegak, pakai lambang Garuda di dada.
Setelah sukses mendatangkan pemain-pemain elit seperti Jesus hingga Emil Audero, PSSI nggak mau berhenti di situ. Proyek regenerasi dan penguatan timnas terus berlanjut. Dan sekarang giliran lini depan yang jadi fokus utama. Kenapa? Karena saat ini Indonesia praktis hanya punya satu striker murni, Ole Rummenigge. Dan sayangnya, Ole baru saja mengalami cedera. Situasi ini bikin posisi depan timnas cukup rawan. Makanya PSSI bergerak cepat. Lewat keterangan langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ada 3 pemain yang sedang disiapkan untuk dinaturalisasi. Yang pertama, sudah resmi dibuka ke publik, Mauro Zelstra. Winger eksplosif ini berkasnya sudah ditandatangani Presiden Prabowo dan kini masuk ke tahap pembahasan DPR. Yang kedua dan ketiga masih dirahasiakan, tapi rumor yang beredar kuat mengarah ke 2 nama muda yang juga potensial. Pertama ada Miliano Jonathans, winger kidal yang disebut-sebut sebagai Arjen Robben dari VTC. Punya darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok. Pernah cetak 11 gol dan 4 assist di musim 2024-2025 di Liga Belanda. Sekarang bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie. Kedua, Laurin Ulrich, playmaker muda jebolan Akademi Stuttgart. Punya darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Pernah main di timnas Jerman U16 hingga U19. Saat ini sedang dipinjamkan ke FC Magdeburg di Bundesliga 2. Kalau keduanya resmi jadi WNI, bisa dibayangkan betapa mewahnya lini serang timnas Indonesia. Bukan cuma menambah kedalaman skuad, tapi juga membawa warna baru dan ancaman nyata buat pertahanan lawan. Saat skuad timnas Indonesia makin mewah, prestasi naik, pemain kelas Eropa masuk dan fans makin loyal. Efek dominonya bukan cuma terasa di lapangan, tapi juga di balik layar, di ruang-ruang negosiasi bisnis, hingga ke panggung internasional. Berikut 6 dampak positif dari kuatnya performa dan citra timnas Indonesia saat ini. Semakin kuat timnas, semakin besar kepercayaan sponsor. Brand-brand besar baik lokal ataupun internasional mulai berlomba-lomba ingin dikaitkan dengan Garuda. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari fenomena perebutan aparel timnas saat ini. Dulu hanya brand lokal, sekarang Adidas, Puma, Kelme, Werex, Masagi, Riors, dan Airspo ikut tender. Semakin banyak pertandingan penting timnas, misal melawan Irak, Australia, Bahrain, makin besar pula nilai jual hak siar ke televisi nasional maupun platform digital. Media internasional pun mulai melirik yang bisa membuka potensi hak siar lintas negara. Ini mendorong peningkatan pemasukan ke PSSI via GSI. Minat masyarakat membeli jersey resmi timnas melonjak signifikan setelah performa yang menanjak naik dan gencarnya kampanye beli produk asli untuk dukung timnas. Pada pertengahan 2025 disebutkan bahwa penjualan jersey bisa menghasilkan puluhan miliar rupiah untuk mendukung program sepak bola nasional. Fenomena ini menunjukkan efek langsung antara prestasi dan loyalitas fans dalam bentuk pembelian produk resmi. Sementara itu, dengan penjualan yang meroket akan jadi rebutan para aparel besar yang ingin memegang hak eksklusif timnas Indonesia periode 2026-2030. Siapapun yang menang, apakah Adidas atau brand lokal seperti Airspo, dipastikan akan menikmati exposure luar biasa. Keberhasilan timnas mendorong pemain keturunan kelas Eropa tertarik membela Indonesia. Hal ini memperkuat citra global timnas, yaitu meningkatkan market value seluruh skuad Indonesia. Klub luar negeri pun mulai serius memantau perkembangan pemain timnas, menciptakan ekosistem investasi baru. Timnas sekarang bukan cuma kuat di ASEAN, tapi jadi sorotan di level Asia. Kemenangan demi kemenangan membuat Indonesia dipandang sebagai kekuatan baru. Ini membuka jalan diplomasi, kerjasama antar negara, hingga potensi bidding tuan rumah event internasional. Uang dari sponsor dan hak siar bukan cuma habis untuk kompetisi, tapi jadi bahan bakar untuk membangun sistem, akademi, pelatnas jangka panjang, teknologi seperti GPS tracker, dan VAR, hingga pendataan pemain muda secara digital. Inilah pondasi untuk Indonesia yang benar-benar siap ke Piala Dunia. Kalau timnas makin kuat, bisnis makin tumbuh. Kalau bisnis makin besar,
pembangunan pun makin cepat. Saling menguatkan, saling menghidupi. Timnas Indonesia hari ini bukan lagi proyek coba-coba, bukan lagi sekedar semangat yang cepat naik, cepat turun, tapi sudah jadi proyek nasional jangka panjang yang dibangun dengan strategi, data, dan sistem yang lebih profesional dari sebelumnya. Pendapatan ratusan miliar rupiah bukan tujuan akhir, tapi bukti bahwa sepak bola kita sudah mulai bergerak di jalur yang benar. Dari prestasi lahir kepercayaan, dari kepercayaan datang dukungan, dan dari dukungan lahir peluang untuk bermimpi lebih besar. Mimpi main di Piala Dunia, mimpi punya industri sepak bola yang sehat, mimpi melihat Garuda terbang setinggi mungkin di panggung dunia. Tugas kita sekarang adalah terus mendukung, beli jersey asli, tonton laga resmi, hargai proses, karena semua itu bagian dari investasi masa depan sepak bola kita sendiri. Dan seperti kata Pak Erick Thohir, ini bukan cuma soal angka, tapi tentang bagaimana kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Together